Halo, selamat siang. Ini hari Sabtu, tanggal 16 Januari 2021. Gua hari ini mau jalan, mau ambil ikan koi. Ikan koi. Jadi yang kemarin karena ikan koi gua mati, makanya gua ambil ikan koi baru. In total itu harganya 1.700.000, lumayan dapat 6 ikan. Dan gue menang lelang, ada yang dari Jepang, ada yang memang dari Blitar. Nah, kenapa gue ngevlognya di mobil? Karena gue nggak pengen kalau ngevlog di rumah. Pas gue ngomong 1,7, istri gue matanya besar ngeliatin gue. Nah, jadi kenapa gue ngambil lagi ikan yang lumayan mahal? Karena kalau misalnya bisa dibilang, gua kan selama ini beli ikan mungkin yang 50.000, ada yang 100 atau 120.000 gitu ya. Nah itu kan gua ngerasa ya udahlah gitu ya, ikan ikan koinya kalau mati ya nggak apa-apa juga gitu ya. Maksudnya harganya juga nggak terlalu mahal gitu ya. Nah tapi ternyata setelah kematian massal berturut-turut, gua total itu ada mungkin sekitar tiga kali ya, 2 bulan terakhir nih, sorry, 4 kali kematian massal. Setelah gue total ya habisnya juga jutaan gitu. Jadi lebih baik ya gue ngambil yang agak mahal tapi ikannya grade-nya tuh grade yang paling bagus, grade A ya. Karena kalau di koi itu kan katanya ada grade A, grade B, grade C gitu kan. Nah kalau misalnya secara teritori, untuk ikan koi domestik tuh yang paling terkenal adalah Blitar. Karena memang Blitar itu menurut ceritanya adalah kalau misalnya ada hasil peranakan ikan koi yang jelek gitu ya, nah itu sama petaninya tuh langsung dibuang gitu, atau dikasih buat jadi makanan predator. Nah, sedangkan yang kedua itu biasanya koi tasik kelas 2. Nah, koi tasik kenapa kelas 2? Karena memang mereka untuk yang grade-nya jelek gitu ya, mereka tetap perdagangkan gitu, tetap perjualbelikan. Nah, setelah itu ada juga koi dari Ciseeng. Nah, ini menurut gue yang paling buruk ya. Maksudnya dari sisi warna juga dia pucat gitu, maksudnya nggak nyala ya warnanya gitu. Nah itu ya kelas yang paling jelek gitu ya. Nah terus kemudian kemarin gue baru ngeh ya, maksudnya pas kemarin ikan koi gue yang dari Jepang itu lompat, itu warnanya nyala banget pada saat di daratan gitu ya. Itu tuh warnanya nyala banget. Dan menurut gue sih memang ya wajar ya, karena memang itu asal usul dari ikan koi gitu. Dan kualitasnya sih menurut gue bagus banget. Tapi untuk domestik juga nggak kalah bagus ya, karena memang untuk ikan domestik yang dari Blitar itu biasanya diikutin kontes ke Jepang juga gitu, bahkan ada beberapa yang menang gitu. Nah itu juga dari hasil yang gue tonton di YouTube gitu. Jadi harapan gue mungkin ikan koinya gue nanti nggak terlalu banyak gitu ya, tapi bagus semua gitu. Dan kemudian karena harganya juga nggak murah-murah banget gitu ya, gue tuh jadi kayak ke trigger untuk kasih attention atau atensi yang full buat pelihara ikan ini. Mulai dari pembelian pakan ikannya juga mungkin gue akan kasih yang bagus gitu ya. Terus kemudian untuk perawatannya kayak EM4, terus kemudian Blue
paradoks untuk ikan, untuk obatnya, terus kemudian garam, terus kemudian mungkin agak lebih rajin ngebersihin filter gitu ya, terutama nih lagi musim hujan. Biasanya kalau musim hujan tuh untuk keasaman dari air itu tuh tinggi, makanya harus sering diganti untuk airnya. Nah, kelebihannya lagi adalah gua nggak impulsif gitu. Jadi memang gua kan pasti punya list ya. Maksudnya kalau misalnya di lelang itu kan dia punya foto, dia punya video. Nah, jadi gue di situ tuh punya list record gitu. Jenis ikan-ikan apa aja yang gue punya, terus motifnya seperti apa gitu yang gue punya. Karena kan kalau misalnya udah dimasukin kolam ya udah nggak kelihatan detail gitu ya. Tapi kalau misalnya pedagang itu biasanya dimasukin lagi ke bak biru. Nah, terus kemudian untuk ukurannya juga mereka ada ukurannya gitu di baknya. Terus ya warnanya kelihatan lebih detail gitu dibandingin langsung taruh di dalam kolam gitu. Jadi ya itu aja sih ya, doain aja semoga ikan koi gue yang ini hidup semua, karena kayaknya enak aja sih kalau pelihara koi itu, apalagi semenjak WFA ya. Kalau misalnya lagi stres gitu habis meeting, terus habis itu duduk di samping kolam, wah kayaknya stress release gitu. Semua masalah kantor, cicilan, tunggakan gitu ya, kalau ada itu hilang, semua hilang. Nah, terus kemudian pengorbanan yang gue lakuin adalah untuk ikan nila itu gue udah gue angkat semua gitu ya. Dan kemarin gue kasih ke rumah nyokap untuk dipelihara. Gue sewa mobil bak, soalnya gue pikir kalau misalnya gue buang juga sayang ya. Itu udah lumayan gede-gede juga ikan nilainya. Tapi ternyata gue baru sadar mungkin ya ini ikan koi gue tuh salah satu penyebab kematiannya adalah karena dibarengin sama nila. Kemarin setelah gue angkat ikan nila itu ternyata sisiknya tajam. Ya wajar aja, ikan gue tuh koi banyak mati terus kayak ada luka-luka gitu ya. Gue pikir tuh kutu, karena kutu, padahal gue pengobatan cukup intens ya. Nah, ternyata kemungkinan besar sih itu karena sisiknya si nila itu. Dan kemudian ya minusnya lagi kalau digabung, ikan nila itu sangat amat rakus. Jadi bisa jadi pada saat dikasih makan itu koinya nggak kedapatan makanan. Oke. Mungkin itu aja. Nanti kita lihat unboxing ikan koi gue yang baru seperti apa. Oke. Udah sampai rumah. Jadi rencananya gue nggak mau karantina ya, karena jumlahnya cukup banyak dan gue nggak ada tempat karantina. Jadi gue akan aklimatasi dulu, taruh di kolam setengah jam, terus kemudian gue langsung lepas gitu. Nah, ini sekarang kita unboxing. Jadi total ada 2 kardus. Kita lihat apa isinya. Oke, yang pertama itu, ini, gede loh. Ada 3. Ini ada ikan kindai sowa sama kondai sowa. Ini gede-gede sih ikannya. Nanti kita lihat lebih detailnya. Ini ongkos kirimnya untuk 2 kardus itu cuman 130.000.
dikirim dari Blitar. Dan karena gua pelanggan tetap Baikoi, untuk biaya kirimnya cuma dibebanin 100.000 doang. Thank you Om Ferry. Oke, wah ini ada kertas nih. Wah. Nah ini yang gue bilang nih, gue beli lagi dari Jepang. Nah tadi kan gue ada sampein ya, kalau misalnya setiap farm yang ada di Indonesia itu pasti kerjasama dengan farm yang ada di Jepang gitu ya. Jadi masing-masing punya license distributionnya gitu. Nah karena ini dari Blitar Koi, mungkin dia kerjasamanya itu adalah dengan Marusei Koi Farm. Nah kalau kemarin kan gue dari Hiroshima. Nah ini kalau dari kotanya itu di Kawaguchi. Kawaguchi itu dekat Osaka kalau nggak salah ya. Oke kita lihat aja ya detailnya seperti apa. Ini harusnya sih ada 3 ikan lagi di sini, termasuk di dalamnya ikan yang dari Jepang. Nah di sini itu ada ikan tanco. Wah ini ikan yang dari Jepang sih cukup gede ya dibandingin yang kemarin ya. Ini 14 sentian, hampir 20 kali ya. Iya, fish koi ya. Adriela suka fish koi? Iya. Adriela suka fish koi. Kemarin fish koi-nya papi nggak ada ya. Sekarang papi beli lagi ya fish koi-nya ya. Iya. Iya, nanti kita taruh ya. Oke? Nah, jadi ini ikannya ada Kindai Sowa, ada Kawarimono, terus ada Kohaku, terus ada Tancho, terus ada juga Kondai Sowa. Nah, nanti gua untuk videonya akan share setelah ini gitu ya. Jadi memang dari penjualnya itu biasanya pada saat melakukan proses lelang dia tuh selalu nampilin gambar sama video. Oke, mungkin itu aja nih. Sekarang kita langsung aja kali ya taruh buat proses aklimatasi. Jadi aklimatasi ini sih ya idealnya setengah jam baru dibuka. Aklimatasi itu maksudnya adalah penyesuaian suhu antara air yang ada di plastik dengan air yang ada di kolam gitu. Wah. Iya, itu sertifikat. Nah, ini aklimatasi cuma begini aja, cuman taruh di kolam sekitar setengah jam. Nah, sebenarnya sih ini nggak begitu direkomendasiin ya, karena seharusnya itu di karantina dulu supaya ikan itu tuh nggak ngebawa virus ke ikan yang ada di dalam kolam.
lepasin ikannya ini udah setengah jam. Nah ini gambaran ya. Jadi kalau yang Tashikigo ini berarti kerjasamanya sama Sakai Fish Farm, itu di Hiroshima. Nah kemarin ini gue beli 2 dan itu ikannya lompat indah. Nah semoga yang ini enggak. Nah ini kan kalau misalnya bisa dilihat ya, ini di sini nih ada tanggal lahirnya. Jadi bulan 6 tahun 2020, terus kemudian ini sertifikatnya dibuat tanggal 1 bulan 11 tahun 2020. Nah kalau di sini itu cuman diinfoin untuk usianya itu udah 1 tahun 14 cm. Nah tapi untuk saat ini yang gue terima itu adalah 20 biu. 20 biu itu berarti kurang lebih 20 cm gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman ikut lelang semuanya, jadi kalau misalnya ada 30 biu, 35 biu gitu ya. Jadi itu estimasi 30 cm atau 35 cm gitu. Nah, jadi kalau yang untuk Kohaku ini untuk sertifikatnya itu 14 cm. Nah, sedangkan untuk pada saat lelang itu 20 biu. Jadi kurang lebih mungkin ini sudah dipelihara lama juga ya di Koi Blitar gitu sebelum dilakukan proses lelang. Nah, jadi tadi revisi juga ternyata itu nggak ada Kondai Sowa, yang ada itu cuma Kindai Sowa. Gitu. Jadi Kondai Sowa itu typo sellernya gitu. Nah ini nih kurang lebihnya ada banyak jenis ikan koi yang sampai sekarang gue juga nggak hafal sih. Gitu. Cuman yang gue tahu yang terkenal itu ya jenis Sowa sama Kohaku itu aja. Sama Tancho sih yang agak rare item banget sih. Kita ikut. Proses pelepasan tuh. Nah jadi ini kalau misalnya untuk Kindai Sowa ini udah besar-besar ya. Udah besar-besar nih, kurang lebih ada yang 30 biu, ada yang 35 biu, ada yang 40 biu. Nah ini kalau misalnya bisa dilihat nih plastiknya juga packagingnya sih bagus banget ya. Packagingnya bagus banget. Nah ini gue langsung sobek aja. Tuh lihat tuh, ikannya gede banget. Giant man. Adalah fishnya, fish koi besar. Tuh, kita lepas ya. Lepas ya, oke. Adriela sudah mentitahkan untuk dilepas. Kita lepas guys. Oh airnya kotor. Nah ini satu lagi ya. Nah mungkin karena, nah ini nih ada Tancho, terus kemudian ada Kohaku tuh udah cukup gede kan, 20 cm. Nah ini Kawarimono nih, ini juga jarang banget sih ikan ini. Nah Tancho tuh jadi itu agak rare karena Tancho tuh melambangkan bendera Jepang ya, merah putih, merahnya itu cuma di kepala doang. Tuh merahnya tuh cuma di kepala doang yang ini ya. Nah, oke kita langsung lepas juga deh. Nah setelah proses ini gue nanti akan kasih mereka puasa 3 hari ya, supaya mereka mungkin agak lapar dulu, jadi pada saat dikasih makan mereka langsung nafsu. Oh lihat tuh mereka langsung bergelombol, gede-gede banget ikan koinya. Nah itu mungkin yang Kawarimono sama yang satu nih, yang ini nih itu mungkin ada sekitar 40 BU ya, hampir 40 cm. Happy sekali, terima kasih Om Ferry. Oh iya, gua mau kasih ini dulu deh, dulu paradoks. Jadi karena gua nggak karantina, gua kasih langsung obat ikannya di sini ya. Nah ini Red Blue Dogs, bukan Blue Paradox, Red Blue Dogs. Ini jadi obat sebenarnya supaya
ikannya itu nggak berjamur, terus ngilangin white spot, ngilangin parasit kulit sama insang, sama ngurangin kutu ya. Tuh. Rasanya dikit aja. Karena ini ya bisa dibilang obatnya cukup obat keras ya. Nah setelah ini kita akan puasai 3 hari. Oke, thank you ya. Jangan lupa klik like and subscribe. Bye bye. Bye bye. Bye bye.